Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kehidupan manusia tentulah tidak dapat dipisahkan dari alam semesta. Tanpa manusia, alam semesta hanya menjadi ruang hampa penuh kesunyian. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Indonesia memiliki lebih dari 90 juta hektar hutan tropis yang merupakan kawasan hutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Hutan Indonesia berisi aset ekologi, ekonomi, budaya, dan spiritual yang menjadikan hutan Indonesia menjadi aset nasional yang sangat berharga bagi manusia dan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayu Prabowo, saya sebagai Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. Selain itu juga saya di Interfaith Rainforest Initiative, saya mewakili Majelis Ulama Indonesia dari Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Dan saya juga sebagai National Facilitator untuk IRI Indonesia. Saya Gatot Supangkat, Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam hal ini tergabung di dalam Interfaith Rainforest Initiative atau IRI Indonesia. Saya Muhammad Ali Yusuf, anggota pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama LPBNO dan juga anggota Advisory Council IRI Indonesia. Pada tahun 1960, hutan menutupi hampir seluruh Indonesia. Luas terbentang Nusantara menghijaukan bumi. Namun, pada periode 1990, terjadi pengalihan fungsi besar-besaran untuk perkebunan. Pada periode inilah, tingkat penggundulan hutan Indonesia berada di peringkat kedua dunia. Pada tahun 2017, Indonesia telah kehilangan 15% tutupan hutannya, di mana sebagian besar kerusakan terjadi di hutan. Antara tahun 2000 dan 2012, sebanyak 43% hutan gambut Indonesia musnah. Tutupan hutan terus menurun dan sekarang hanya tersisa kurang dari setengahnya. Kita memiliki hutan yang merupakan salah satu komponen di alam semesta ini yang memiliki fungsi yang sangat strategis, terutama di dalam pengendalian iklim. Di samping juga fungsi utama dari hutan karena itu adalah merupakan satu ekosistem yang utama di dalam kehidupan, maka di dalamnya juga terdapat saudara-saudara kita, yaitu masyarakat adat. Oleh karena itu, ketika kita bersama-sama kemudian memperhatikan, melindungi hutan terus, berarti kita juga melindungi kehidupan alam semesta ini. Penebangan dan kebakaran hutan juga memainkan peran penting dalam kerusakan dan kemusnahan hutan Indonesia. Kebakaran skala besar yang terus-menerus terjadi menyebabkan dampak kesehatan dan ekonomi di tingkat regional yang sangat parah dan berkontribusi pada perubahan iklim. Kebakaran pada tahun 2015 sangatlah parah. Sekitar 2,6 juta hektar lahan terbakar antara bulan Juni dan Oktober tahun itu, menyelimuti Indonesia dan negara-negara tetangga dengan asap beracun selama berminggu-minggu dan menyebabkan gangguan pernafasan hingga kematian. Nah, dalam pandangan Islam untuk hutan tropis ini adalah terkait tadi ya dengan kita sebagai khalifatul fil ard gitu ya, bahwa hutan tropis itu sangat banyak keanekaragaman hayati, banyak makhluk hidup. Nah, di sana Islam itu kita ada maqasid syariah, kita kenal tujuan syariah. Jadi tujuan syariah itu adalah hifzuddin,
Jadi menjaga hutan adalah kita menjaga agama. Karena apa? Karena memang tadi adalah tuntutan tanggung jawab kita sebagai khalifatullah fil ard. Kita sebagai juga harus Islamnya rahmatan lil alamin gitu, hifzuddin. Ini adalah hifzul aql, bahwa hutan itu memberikan juga kita ilmu ya, ilmu Allah. Karena kita tidak bisa melihat Allah, maka kita hanya bisa melihat ciptaannya. Juga sebagai marifatullah gitu. Jadi kita mendekatkan diri pada Allah. Kemudian adalah bahwa yang ketiga adalah hifzul aql, hifzul nasl ya. Hifzul nasl itu adalah bahwa hutan itu memberikan kekayaan ya. Kekayaan tidak hanya memberikan ekosistem ya. Ekosistem itu kekayaan tidak hanya uang, tapi bagaimana mendapatkan udara bersih, air bersih, kemudian bahan-bahan pangan, dan seluruhnya itu bersumber daripada hutan itu sendiri. Kemudian keempat adalah hifzul nafs, jadi menjaga jiwa. Bahwa dengan kita menjaga hutan itu, bahwa kita dapat menjaga banyak jiwa ya. Karena sekarang ini misalnya perubahan iklim itu akibat daripada salah satunya deforestasi atau penggunaan hutan. Hutan itu adalah satu-satunya cara yang paling efektif bagaimana untuk mengendalikan perubahan iklim ini. Jadi kalau kita menyelamatkan satu jiwa, seolah-olah kita menyelamatkan seluruh jiwa yang ada di bumi ini. Nah, yang terakhir adalah hifzul mal. Hifzul mal itu adalah bahwa hutan itu sebuah kekayaan ya. Kekayaan itu harus kita jaga bersama. Kekayaan itu untuk anak cucu kita, dan itu tidak kita habiskan pada saat ini. Jadi itulah tujuan daripada kita menjaga hutan, adalah sebenarnya tujuan kita menjaga tujuan syariah itu adalah maqasid syariah. Saya akan memaparkan beberapa hal saja dari pandangan keagamaan Islam tersebut. Yang pertama adalah manusia dan alam itu adalah makhluk Allah. Keduanya sama-sama makhluk Allah, sehingga memiliki posisi yang sejajar sebagai makhluk Allah. Hubungan antara manusia dan alam itu dibingkai dengan akidah atau tauhid. Oleh karena itu, manusia tidak bisa memperlakukan lingkungan ataupun alam secara semena-mena, tetapi harus memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Jadi ada beberapa hal prinsip dasar ajaran Islam yang mendasari bahwa Islam sangat tegas atau memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan di muka bumi dan melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Ada sekitar 40 ayat yang memerintahkan hal ini. Selanjutnya, tugas utama manusia sebagai khalifah Allah di bumi adalah memakmurkan bumi dan membuat kehidupan bumi sejahtera. Ini termaktub dalam Al-Quran Surat Hud ayat 61. Dan selanjutnya adalah bahwa ada 3 hal yang sangat diperhatikan dalam Islam, yaitu hutan atau padang rumput, kemudian air, dan kemudian juga energi. Dalam hadis Nabi sangat jelas, an-nasu syuraka fi thalatha, al-kala wal ma wan nar. 3 hal ini ada unsur atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemanfaatannya. Yang pertama adalah prinsip kepentingan umum, tidak boleh ada monopoli, dan prinsip keberlanjutan. Akan datang titik di mana kita tidak bisa mengembalikan yang telah hilang. Jika setiap pohon telah ditebang dan hutan terakhir telah musnah. Kepedulian pada alam merupakan ajaran agama dunia. Dan kini saatnya untuk memperkuat dan menggerakkan sumber daya spiritual kita, pengaruh kita, dan otoritas moral untuk secara bersama-sama menegaskan bahwa menjaga hutan tropis merupakan kemuliaan dan penggundulan hutan tropis menciderai kemuliaan kehidupan. Interfaith Rainforest Initiative atau IRI adalah aliansi internasional lintas agama, wadah bagi para pemimpin agama dan komunitas agama untuk bahu-membahu dengan masyarakat adat, pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha dalam aksi-aksi yang melindungi mereka yang berperan sebagai penjaganya. IRI membawa suara moral tentang perlindungan hutan tropis, perubahan iklim, masalah masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. Prakarsa bekerja melalui program nasional di Brazil, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, dan Peru. 5 negara yang memiliki lebih dari 70% hutan tropis dunia yang tersisa. Kita mengenal atau dalam Islam mengenal ada konsep dan praktek hima atau konservasi alam, dan ini dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad SAW,
luas lahan yang dijadikan sebagai konservasi atau hima itu lebih dari 2000 hektar. Dan praktek ini dilakukan terus oleh sahabat Nabi Muhammad dan generasi selanjutnya. Dan sekarang ini kita mengenal ada namanya wakaf hutan, yang menurut saya atau kita semua adalah ini merupakan kontribusi yang nyata untuk perlindungan hutan tropis yang dilakukan oleh umat Islam dalam rangka perlindungan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Jadi banyak hadis itu ya, misalnya bahwa kalau kita menanam pohon itu, bahwa kita seolah-olah ada amal jariah. Jadi segala sesuatu makhluk ya yang memanfaatkan pohon itu atau buah itu kita akan mendapat pahala. Nah, buah juga di dalam pohon itu di dalam Islam itu adalah pohon buah ya, karena pohon buah itu menyediakan tiga hal, yaitu dia menyediakan buah-buahan untuk kita makan, dia menyediakan juga bahan bakar dari batang-batangnya, dan dia juga menyimpan air ya. Jadi karena melalui akar-akarnya. Jadi pohon itu adalah sebenarnya kalau kita melihat SDGs ya, atau Sustainable Development Goals, itu dia menyediakan air, pangan, dan energi itu yang sebenarnya adalah sangat penting bagi manusia. Nah, ini juga menyangkut hadis yang lainnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, anasu surukau fitalat, manusia berserikat dalam 3 hal, itu filkala, wanar, walma. Jadi manusia berserikat dalam kala itu adalah tumbuh-tumbuhan atau makanan gitu ya. Kemudian nar itu adalah api atau energi. Yang ketiga adalah ma atau air. Jadi banyak contoh-contohnya bagaimana kita juga diminta bisa menjaga, karena pohon dan binatang-binatang itu sebenarnya bersujud dan mereka seperti umat-umat ya, seperti kita ini. Kita harus menjaga mereka, dan itulah tuntunan-tuntunan agama yang jelas ya dari hadis maupun dari Al-Quran itu, bahwa kita harus menjaga hutan itu sendiri. Sudah saya sampaikan bahwa yang namanya hutan, keberadaan hutan itu sangat-sangat strategis sehingga harus dilindungi. Muhammadiyah telah melakukan upaya untuk melakukan upaya ke sana. Salah satu program yang digagas oleh Muhammadiyah dan dikembangkan saat ini, baik di kawasan tanah wakaf Muhammadiyah maupun di beberapa kampus, itu sudah dilakukan. Bagaimana contoh di Sorong, di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, mereka mengembangkan juga dengan Green Campusnya. Atau saat ini saya berada di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, kita lihat di belakang kita ini sudah ada ribuan tanaman vegetasi yang cukup signifikan di dalam melakukan penyerapan gas rumah kaca. Ada 17, karena 17 sekitar 17% ya sumbangan ketika kemudian terjadi deforestasi, penggundulan hutan atau pohon ini. Oleh karena itu Muhammadiyah sangat concern terhadap itu. Maka kami punya program yang namanya kawasan penyejuk bumi. Jadi kawasan penyejuk bumi ini ada suatu kawasan di mana kita menanam pohon, tetapi tidak sekedar asal hijau pohon, tetapi adalah pohon yang mampu mempengaruhi ekosistem setempat, baik di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah. Karena kita tahu pohon ya rata-rata per tahunnya mampu menyerap sekitar 1 ton CO2. Di sisi lain berarti juga 1 ton ya, 1 ton dia mampu melepaskan, memberikan kontribusi oksigen. Bagi banyak orang, nilai dan etika ini sebagian besar akan diilhami oleh iman mereka. Terlepas dari keragaman agama dan kepercayaan yang besar, hampir seluruhnya memiliki etika yang sama, berdasarkan keharmonisan dengan alam dan kewajiban melestarikannya untuk generasi mendatang. IRI membawa suara moral tentang perlindungan hutan tropis, perubahan iklim, masalah masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, kolaborasi dengan lintas agama sangat penting ya, karena ini masalah kemanusiaan ya. Dalam kemanusiaan seluruh agama itu mengajarkan bahwa kita harus sama-sama menjaga, meskipun dalam konteks akidah kita berbeda, tapi kalau dalam Islam itu konteksnya muamalah, kita harus bermuamalah dengan seluruh pihak. Jadi ini lintas agama ini sesuai dengan ajaran kita, dan kita saling menghormati
masing-masing kepercayaan dan kita saling menjaga begitu ya. Nah, untuk masyarakat adat ini sangat penting juga karena intinya itu bahwa dalam proteksi hutan itu, proteksi itu biasanya masyarakat adat itu yang mereka punya pengetahuan ya bagaimana bisa hidup di hutan, bagaimana menjaga hutan. Nah, sekarang justru malah banyak pengetahuan daripada masyarakat adat itu yang umurnya sudah ratusan tahun, contohnya obat, pangan itu belum kita manfaatkan, malah banyak pengetahuan mereka diambil keluar negeri malah untuk obat-obatan, akhirnya dijual lagi ke kita malah kita tidak tahu namanya biopiracy ya. Biopiracy itu adalah kita dibajak ya pengetahuan dari masyarakat adat kita untuk kepentingan komersial gitu. Nah, kita harus masuk dalam umat Islam ini, kita harus bisa bagaimana pengetahuan masyarakat adat itu kita bisa kumpulkan atau namanya bioprospecting ya untuk bisa menjadi manfaat bagi kita semua, terutama juga pangan ya, karena ada 7.000 jenis pangan ya yang sebenarnya kita tahu tapi hanya beberapa ratus saja yang kita bisa manfaatkan sekarang ini. Jadi ini sangat penting bagi kita, bagaimana tadi masyarakat adat, bagaimana juga lintas agama, kita sama-sama menjaga Indonesia yang kita cintai ini. Pelindungan hutan tropis harus dilakukan melalui langkah-langkah yang konkret dan sistematis, dan juga upaya pihak termasuk kelompok keagamaan. Melalui pendekatan keagamaan, khususnya pendekatan etik atau moral, karena di sini sebenarnya letak dari kunci dari upaya pelindungan hutan tropis itu sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi lintas iman atau lintas agama untuk perlindungan hutan tropis ini sangat diperlukan, dan ke depan diupayakan untuk terus diperkuat dengan memobilisasi seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing kelompok agama untuk melakukan upaya perlindungan hutan tropis. Semoga kolaborasi lintas iman ini dalam perlindungan hutan tropis ini mendapatkan dukungan dari semua pihak, dan kita semua kelompok keagamaan dapat terus bersemangat dan berupaya menguatkan komitmen kita untuk melindungi hutan tropis di Indonesia. Ada 5 tahapan yang perlu kita lakukan secara bersama dengan siapapun, baik saudara kita lintas agama ataupun dari lintas budaya apapun. Yang pertama, bagaimana kita melakukan keselarasan. Jadi menyelaraskan kehidupan kita dengan lingkungan kita. Ya, ini menyelaraskan. Tapi sebelum menyelaraskan itu, maka kita harus paham. Kita harus melakukan kesepahaman terhadap sesama makhluk, yaitu baik itu lingkungan kita, baik hutan, terutama adalah hutan tropis. Kemudian keselarasan, kita bangun keselarasan di antara kita sesama makhluk. Kemudian yang ketiga, kita bangun kebersamaan. Jadi mari kita bersama-sama, siapapun kita lestarikan ya hutan tropis kita ini. Kemudian yang keempat, kita menyatu, kesatuan di antara kita untuk bersama-sama melindungi hutan tropis beserta komponen yang ada di dalamnya, yakni masyarakat adat. Kemudian yang kelima, ketika terjadi kita semua sudah sampai pada kesatuan, maka marilah kita wujudkan keharmonisan itu. Keharmonisan bisa terwujud apabila kita saling memahami, saling selaras, saling bersama dan saling menyatu di antara kita, baik sesama makhluk hidup manusia maupun juga makhluk hidup Allah yang lain, khususnya hutan dan hutan tropis dan juga masyarakat adat yang ada di dalam. IRI berdiri dengan tujuan mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang krisis penggundulan hutan dan membekali para pimpinan agama dengan pengetahuan, perangkat pendidikan, dan pelatihan yang diperlukan untuk menjadi pendukung efektif bagi perlindungan hutan tropis. Menggerakkan aksi berbasis agama dengan menghubungkan para pemimpin agama dengan mitra dari berbagai sektor untuk meningkatkan dampak secara kolektif dan mempengaruhi kebijakan dan mengadvokasi pemerintah dan perusahaan untuk mengadopsi, memenuhi dan memperluas komitmen mereka untuk melindungi hutan tropis dan hak-hak masyarakat adat yang berperan sebagai penjaganya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan secara bersama-sama ini akan memberikan dampak yang signifikan, sehingga dengan demikian kita
bersama-sama jaga hutan kita, jaga lingkungan kita, maka insya Allah kita juga akan menjaga kehidupan kita sebagai makhluk Allah di muka bumi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.